Alhamdulillah, di sore yang ke-22 ini, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa untuk sama-sama hadir, sama-sama mendengarkan kuliah menjelang berbuka puasa. Semoga dengan kuliah yang singkat ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita dan menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin berbicara sedikit tentang hubungan hablum minallah dan hubungan hablum minan nas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, duribat alaihim dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sungguh Allah akan hinakan siapapun yang Allah kehendaki, mau dia orang kaya, orang hebat, orang berpangkat, orang yang sukses, bisa Allah hinakan. Tapi Allah tidak akan hinakan orang yang menjalin dua hubungan. Yang pertama hubungan hablum minallah, dan yang kedua hubungan hablum minan nas. Di bulan Ramadan mungkin hubungan kita dengan Allah sudah baik, salat kita rajin, puasa penuh, zikir banyak, baca Al-Quran sering. Tetapi di balik hubungan kita dengan Allah, harus kita perhatikan bagaimana hubungan kita sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, pendengar dimanapun berada, ketika hubungan kita dengan Allah tetapi hubungan kita dengan sesama manusia masih bermasalah, maka ini perlu kita perbaiki. Di akhir Ramadan ini, mari kita lakukan perubahan-perubahan, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab dan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, terutama sekali hubungan kita dengan orang tua kita. Mohon maaf, banyak di antara kita seorang anak yang sukses, seorang anak yang hebat, yang mempunyai pangkat yang tinggi, gaji yang besar, penghasilan yang begitu banyak, tapi belum tentu dia bisa merawat satu orang ibunya. Tapi ketika satu orang ibu yang memiliki 10 orang anak, bisa dia sukseskan, bisa dia sekolahkan, bisa menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil. Tetapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibunya. Kalaulah kita pikir-pikir, kita muhasabah diri kita, bahwa ketika kita sukses, ketika kita hebat, ketika kita berhasil, tentu ini semua tidak terlepas dari doa orang tua kita. Orang yang paling tulus, orang yang paling ikhlas, orang yang tidak pernah bosan-bosannya mendoakan kita adalah orang tua kita. Baik dikala dia senang maupun dikala dia susah, baik dikala dia lapang maupun dikala dia sempit, baik dikala dia dekat maupun dikala dia jauh, dia selalu dan senantiasa mendoakan kita. Jadi kita hebat, kita berhasil, kita menjadi orang sukses tidak terlepas dari doa orang tua kita. Bahkan ada seorang anak yang ditelepon oleh orang tuanya, "Nak, pulanglah nak, ibu kangen kepadamu, ibu kangen kepada cucu ibu." Jawaban anaknya, "Ibu, saya tak sempat pulang tahun ini, kerja saya banyak, sudah menumpuk, saya tak sempat pulang." Di tahun yang akan datang ibunya masih menelpon, "Nak, pulanglah nak, ibu kangen kepada kalian, kepada cucu ibu." Jawaban yang sama, "Ibu, tahun ini saya juga tak bisa pulang karena saya sibuk mau kunjungan ke rumah atasan saya." Kadang-kadang kita lebih mementingkan atasan kita, kadang-kadang kita lebih mementingkan pekerjaan
kerajaan kita dibandingkan orang tua kita yang sangat sayang dan cinta kepada kita. Bahkan kalau kita pikir-pikir, sayangnya orang tua itu tak bisa kita balas dengan apapun yang kita perbuat. Tapi tidak sedikit seorang anak yang membuat orang tuanya menangis, yang membuat orang tuanya bersedih karena sifat dan tingkah lakunya. Kalaulah hari ini semua anak membahagiakan orang tuanya, kalaulah hari ini semua anak melayani orang tuanya seperti raja, melayaninya baik itu dari pakaian, baik itu dari makanan, kebutuhan hidup orang tuanya, dia jadikan ibu dan ayahnya sebagai raja, maka yakin dan percayalah rizkinya akan seperti raja-raja. Karena dikatakan dalam hadis, ridallahu fi ridha walidain, ridhonya Allah dekat dengan ridhonya orang tua. Ketika kita ingin mengharapkan ridho Allah, maka salah satu jalannya adalah kejarlah ridhonya orang tua kita. Jangan pernah kita kecewakan, jangan pernah kita sakiti, jangan pernah kita buat dia menangis. Karena ketika kita durhaka kepada orang tua kita, tidak sama dengan kita menjadi seorang pencuri, menjadi seorang perampok, menjadi seorang pezina. Kalau orang perampok, pezina, pencuri, bisa jadi di dunia ini dia aman, di dunia ini dia masih tentram, damai, tetapi di akhirat nanti dia baru disiksa oleh Allah. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, kita menyia-nyiakan orang tua, kita menyakiti orang tua kita, di dunia kita mendapatkan balasannya, dan di yaumil akhir nanti kita juga mendapatkan balasannya. Maka dari itu, mari kita bahagiakan orang tua kita. Jika dia masih ada, mari kita sayangi dan kita cintai. Jika dia sudah tidak ada, mari kita perbanyak berdoa, semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, hubungan kita dengan suami dan dengan istri. Tidak sedikit seorang istri yang berkata kepada suaminya, "Abang, Mas, abang senang, tidur abang nyenyak, makan abang kenyang selama nikah sama saya. Itu semua karena harta dari orang tua saya. Kalau tidak karena harta orang tua saya, mungkin Mas tak akan makan enak, tak akan tidur nyenyak." Ini banyak yang dikeluarkan oleh seorang istri kepada suaminya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang istri mengatakan hal demikian, berkata kasar kepada suaminya, membentak suaminya, bahkan dia mengomeli suaminya, jangankan dia masuk surga, mencium bau surga saja sudah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menjelang berakhirnya Ramadan, mari kita perbaiki hubungan kita, baik hubungan suami dengan istri maupun hubungan istri dengan suami. Bagaimana kita membina rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang ketiga, hubungan kita sesama manusia, baik itu hubungan kita dengan tetangga kita, baik itu hubungan kita dengan masyarakat kampung kita. Tidak sedikit di saat ini banyak wanita, banyak ibu-ibu yang memiliki sifat ataupun penyakit SMS. Susah menengok orang senang, senang menengok orang susah. Kalau penyakit ini ada di hati kita, maka obatnya tidak ada pada dokter. Kalau asam urat, asam lambung, kolesterol, tensi tinggi, dan lain sebagainya, kita minta obat kepada dokter, ada obatnya. Tapi kalau susah menengok orang senang, senang menengok orang susah, maka ini tidak ada obatnya kepada dokter, maka obatnya adalah